Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini kita mulai melakukan kuliah secara online karena kondisi yang terjadi di lingkungan kita, terjadi wabah yang cukup berat, cukup besar, yang proses penyebarannya sangat akseleratif, maka kita diharuskan melakukan proses perkuliahan secara online. Hari ini kita masuk pada minggu ketiga dengan materi public relation. Teman-teman sekalian, public relation adalah sebuah konsep yang sudah kita bahas sebelumnya, berasal dari dua kata, ya, public dan relation. Secara umum artinya public relation itu adalah bagaimana cara berhubungan dengan publik secara umum. Kuliah kita corporate public relation artinya corporate PR, artinya bagaimana perusahaan berusaha berhubungan dengan publik dalam rangka membangun reputasi dari perusahaan. Maka pada pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang konsep PR itu secara umum, dan mungkin akan masuk kepada wilayah yang sangat-sangat faktual, rinci, dan detail. Kita akan bahas pada pertemuan minggu ini berkaitan dengan definisi, hakikat, sejarah, teori-teori, proses, kemudian stakeholder dari public relation itu sendiri. Teman-teman sekalian, ya, kita akan membahasnya satu persatu. Nanti teman-teman sekalian bisa mengakses melalui bahan yang nanti sudah saya kirimkan ke kampus. Yang pertama, secara definisi, public relation itu adalah sebuah proses strategi komunikasi yang membangun hubungan yang memberikan manfaat bersama di antara organisasi dengan publiknya. Jadi kaitannya dengan proses strategi komunikasi, ya, di dalam membangun hubungan. Berkaitan dengan ini, maka titik tekannya adalah strategi komunikasinya. Nah, ini konsep ini disampaikan oleh PRSA. Ya, PRSA adalah institusi PR yang ada di Amerika. Kemudian konsep yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Combs dan Holiday, yaitu suatu tindakan yang harus melibatkan strategi yang berkelanjutan yang berupaya untuk mempengaruhi hubungan dengan konstituen. Ini tekannya adalah tindakan, kemudian mempengaruhi hubungan, ya. Kalau yang pertama tadi PRSA itu berkaitan dengan manfaat bersama. Itu yang kedua. Yang ketiga, konsep yang dijelaskan oleh Latimore, ya, yaitu fungsi kepemimpinan dan manajemen yang membantu pencapaian tujuan sebuah organisasi, membantu mendefinisikan filosofi serta memfasilitasi perubahan organisasi. Nah, ketiga konsep inilah menjadi dasar dalam perkuliahan kita ini. Ada beberapa hal yang penting saya sampaikan pada materi perkuliahan ini. Pertama, hakikat dari PR itu sebenarnya adalah reputasi. Jadi PR bercerita tentang reputasi, maka corporate PR adalah reputasi dari korporasi. Itu hakikat. Apa itu reputasi? Reputasi itu ada 3 hal: peningkatan profit, penguatan branding, dan kepuasan konsumen. Nah, ketiga hal ini yang kemudian bisa kita gali secara bersama, yang nanti menjelaskan secara penuh tentang apa itu reputasi, ya. Kalau kita melihat misalnya teman sekalian, maka poin 1 reputasi itu adalah peningkatan profit, maka kita lihat perusahaan yang paling menguntungkan di dunia itu adalah Saudi Aramco. Ini sebuah perusahaan minyak milik Arab Saudi, ya. Keuntungannya lebih kurang
$110,9 miliar per tahun. Di bawah Saudi Aramco itu adalah Apple. Apple keuntungannya $59,5 miliar. Kemudian Bank of China, ya, Industrial Commercial Bank of China, itu yang ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi boleh dikatakan karena perusahaan ini memiliki keuntungan paling besar, maka dia adalah termasuk perusahaan yang memiliki reputasi yang paling baik. Ingat bahwa PR berkaitan dengan reputasi. Maka reputasi PR perusahaan adalah bagaimana perusahaan itu mencapai keuntungan yang besar. Itu substansi yang pertama. Yang kedua, substansi yang kedua adalah penguatan branding, ya. Penguatan branding. Teman-teman bisa melihat misalnya di contoh yang saya berikan di bahan yang sudah diberikan, bahwa misalnya bagaimana reputasi, ya, pada video seorang pemain golf yang sangat terkenal, ya, nanti bisa dilihat di sana. Kenapa dia dipakai menjadi bintang iklan dari produk? Karena dia memiliki reputasi dan produknya juga memiliki reputasi. Di dalam video iklan itu Anda bisa melihat bagaimana Tiger Woods sebagai pemain golf yang mendunia itu identik dengan jam tangan Rolex, ya. Dua-duanya sama-sama memiliki reputasi sebagai brand yang kelas atas. Sementara kalau kita melihat brand-brand ada di dunia, sebenarnya hasil riset yang dilakukan oleh Forbes misalnya, Forbes melihat bahwa menyatakan bahwa dari hasil riset mereka, branding yang paling membuat konsumen puas itu adalah yang pertama itu Ritz-Carlton, ya, jaringan hotel. Yang kedua namanya Buffer Up. Yang ketiga Trader Joe. Yang keempat Harley Davidson. Yang kelima Amazon. Yang keenam Costco. Yang keenam Zappos. Yang ketujuh Dollar Shave Club. Yang kedelapan Disney. Yang kesembilan Netflix. Yang ke-10 Netflix. Maaf. Pertama Ritz-Carlton, Buffer nomor 2, Trader nomor 3, Harley Davidson nomor 4, Amazon nomor 5, Costco nomor 6, Zappos nomor 7, Dollar Shave Club nomor 8, Disney nomor 9, Netflix nomor 10. Itu jaringan brand yang membuat konsumen puas. Itu artinya brand ini adalah memiliki sesuatu yang berkesan bagi konsumennya, sehingga konsumen puas. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan dengan itu kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang di dalam perlu dipikirkan di dalam membangun reputasi. Ya, 3 hal tadi: keuntungan, kepuasan konsumen, dan branding, ya, branding. Nah, kalau brand, ya, berdasarkan data yang kita miliki, brand yang paling populer hari ini secara global adalah Apple. Apple adalah brand global. Oke. Itu yang pertama. Maka di dalam perkuliahan ini teman-teman bisa melihat bagaimana sejarah PR, ya, PR. Kemudian sejarah PR itu mulai dari tradisi retorika, tradisi jurnalistik dan publisitas, kemudian era program propaganda Perang Dunia Pertama, kemudian yang keempat itu, ya, yang ketiga itu tradisi kampanye persuasi, yang keempat itu tradisi membangun hubungan komunikasi 2 arah, ya. Kemudian yang kelima itu masyarakat informasi global hari ini. Nah, inilah yang teman-teman sekalian yang bisa teman-teman dalami dalam perkuliahan ini. Kemudian Anda bisa menemukan teori-teori penting dalam PR. Teori PR itu bisa kita kelompokkan atas 3 hal: teori-teori hubungan, teori-teori persuasi, teori-teori komunikasi massa. Oke, itulah pengantar perkuliahan kita pada minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.